lebaran ke alam gaib. Jakarta, sekitaran tahun 2007. Saat itu, Yanto masih berusia 22 tahun. Yanto yang sudah merencanakan mudik lebarannya bersama Ferry, Agus, Darto, Wasto, dan Wardi dengan menggunakan sepeda motornya hampir saja gagal mudik pada 2 hari sebelum lebaran. Hal itu dikarenakan 2 hari sebelum hari yang disepakati untuk mereka berangkat mudik, surat tanda nomor kendaraannya menghilang dari dompet tempat biasa ia menaruhnya. Dan karena hal itulah, Wardi yang pada awalnya ingin membonceng Yanto pun memutuskan untuk ikut saudaranya dengan menggunakan mobil pribadi. Tapi beberapa jam sebelum keberangkatannya itu, Yanto berhasil menemukan STNK-nya di dalam sebuah tas gendong yang biasa dia gunakan untuk bepergian. Dengan hati yang senang, Yanto pun langsung menemui Ferry dan yang lainnya untuk menyatakan kesiapannya mudik bersama kala itu. Sekitar pukul 9 malam, Yanto pun sudah berada di daerah Jakarta Barat untuk berkumpul di rumah kontrakan Agus. Malam itu, ada 4 motor yang rencananya akan melakukan mudik bareng. Ferry berboncengan dengan Darto, Agus berboncengan dengan Wasto, dan Heru berboncengan dengan Soleh. Sementara itu, Yanto yang tidak memiliki teman pun terpaksa berangkat tanpa ada teman yang memboncengnya karena Wardi sudah berangkat terlebih dahulu dan sudah berada di desanya. Perjalanan mudik menggunakan sepeda motor yang sempat menjadi tren pada masanya itu ditempuh rombongan Yanto, Agus, dan Ferry serta Heru dengan santai. Jarak dari kota Jakarta menuju kampung halaman mereka yang terbilang jauh tidak membuat rombongan dengan motor bebek itu merasa lelah. Setelah 9 jam lebih menempuh perjalanan, akhirnya rombongan Yanto pun sampai di daerah Kabupaten Batang. Dan setelah 2 jam lebih beristirahat di sebuah pom bensin, rombongan pun kembali melanjutkan perjalanan mereka melalui jalur Batang yang masuk ke daerah Alas Roban. Tapi kisah horor yang dialami Yanto sama sekali tidak ada kaitannya dengan Alas Roban karena rombongan dengan santai tanpa ada gangguan apapun dapat melintasi jalur lama yang kala itu sedang dipadati oleh para pemudik baik yang menggunakan sepeda motor maupun yang menggunakan kendaraan beroda 4. Sekitar pukul 1 malam, sampai di sebuah tempat yang mulai agak sepi, Yanto dan rombongannya terpisah. Lalu kejadian-kejadian aneh pun mulai dirasakan oleh Yanto. Menurut teman-teman Yanto, saat itu tiba-tiba saja Yanto mendahului rombongan dan tancap gas meninggalkan Ferry, Agus, dan Heru hingga akhirnya mereka pun berpisah dan kembali bertemu beberapa hari setelah lebaran di kampung halaman mereka. Sementara itu menurut Yanto, tiba-tiba saja ia melihat rombongan motor teman-temannya tancap gas dan langsung meninggalkan Yanto karena merasa tidak tahu sama sekali jalur ke arah kota-kota menuju daerah kampung halamannya. Mau tak mau, Yanto pun ikut tancap gas untuk mengejar ketiga motor yang dikendarai Ferry, Agus, dan Heru. Tapi aneh, ketiga motor teman-temannya itu sudah tidak lagi terlihat di depannya. Karena sudah merasa tidak sanggup lagi untuk mengejar teman-temannya itu, Yanto pun lalu memutuskan untuk memperlambat laju sepeda motornya. Rasa kesal bercampur rasa marah membuat Yanto makin memperlambat sepeda motornya hingga ia melihat ada seorang perempuan muda yang duduk di sebuah tempat yang sepertinya menjadi tempat untuk berjualan warga di sekitaran daerah tersebut. Tanpa ragu lagi, Yanto lalu menghentikan sepeda motornya tepat di depan sebuah bangunan kosong yang hanya diterangi lampu pijar kecil yang membuat keadaan sekitar menjadi temaram. Tepat di samping perempuan muda dengan tas ransel serta tas kecil di hadapannya. Setelah membuka helmnya, Yanto pun langsung meminta izin kepada perempuan muda yang sudah terlebih dahulu berada di tempat itu untuk beristirahat. Maaf mbak, saya mau ikut istirahat sebentar di tempat ini ya, ujar Yanto sambil tersenyum ke arah perempuan muda itu. Monggo mas, kebetulan saya juga takut sendirian di tempat ini, balas perempuan muda yang mengenakan baju panjang putih dengan rok berwarna hitam serta rambut lurus yang dikunci rapi.
Yanto yang sudah merasa tenang pun langsung duduk di sebelah perempuan muda yang terlihat sangat anggun itu sambil mengeluarkan handphone Nokia 3315 miliknya untuk menghubungi Agus ataupun Ferry. Tapi sialnya, di tempatnya saat itu tidak terdapat sinyal yang membuat Yanto kembali terlihat murung dan agak kesal. "Sampean kenapa, Mas? Kok seperti orang bingung, Thomas?" ujar perempuan muda itu sambil tersenyum yang membuat Yanto agak malu. Iya mbak, saya kepisah dari rombongan saya. Tahu, mereka tiba-tiba saja meninggalkan saya. Gak bisa kekejar lagi, balas Yanto menjelaskan tentang apa yang dialaminya. Walah, gak usah buru-buru mas, bahaya. Apalagi sampean kan sudah menempuh perjalanan jauh. Pasti sampean lelah sekali, balas perempuan muda itu sambil tersenyum. Iya sih mbak. Oh ya mbak, perkenalkan, nama saya Yanto, ucap Yanto sambil mengulurkan tangan kanannya. Aku Mariati mas, balas perempuan cantik itu sambil tersipu malu. Sebenarnya Yanto sudah menaruh curiga kepada sosok yang mengaku bernama Mariati itu karena ketika Yanto menjabat tangannya, Yanto merasakan tangan Mariati dingin sekali. Loh, Mbak Mariatinya mau kemana? Jam segini kok sudah kelihatan rapi di pinggir jalan, tanya Yanto sambil membakar rokok filter kesukaannya. "Oh, aku mau mudik mas. Ini aku sedang nungguin travel yang akan menjemputku di sini," balas Mariati dengan tenang. Perbincangan hangat pun kembali terjadi antara Yanto dengan Mariati hingga Mariati memberikan Yanto sebotol air mineral miliknya karena milik Yanto sudah habis. Dan perbincangan pun berlanjut hingga akhirnya Yanto memutuskan untuk mengantar Mariati ke desa tempat tinggalnya. Mbak Mariati itu tahu jalan arah ke daerah Jogja nggak? Tanya Yanto kepada Mariati. Ya tahu Thomas. Kan kebetulan aku itu pulang ke desaku itu setiap 2 bulan sekali. Ya jadi aku hafal sekali loh dengan arah kota Jogja, balas Mariati sambil tersenyum. Ah, kalau saya biasanya lewat daerah Karanganyar mbak. Kalau lewat daerah sini ya baru kali ini. Bingung sama jalurnya, balas Yanto menjelaskan. Setelah kembali berbincang dan menjelaskan tempat di mana Mariati tinggal, akhirnya Yanto pun mengajak Mariati untuk memulai perjalanan. Saat itu, jam tangan yang dipakai oleh Yanto menunjukkan pukul 2 lewat 10 menit. Yanto, yang pada awalnya sebenarnya merasa sangat kesal kepada teman-temannya pun kini terlihat kembali bersemangat untuk melanjutkan perjalanan menuju ke kampung halamannya. Setelah beberapa jam mengendarai sepeda motornya dengan membonceng Mariati, Yanto merasa waktu begitu cepat berlalu dan Yanto pun merasa sudah sampai di daerah yang tidak asing lagi baginya. Karena merasa ada yang aneh, Yanto pun di sini kembali memperlambat laju sepeda motornya dan berhenti di pinggir jalan besar yang terlihat sepi saat itu. Loh, kok kita sudah sampai di daerah Magelang ya mbak? Tanya Yanto kepada Mariati. Ya iya loh mas, kan kita sudah menempuh beberapa jam perjalanan, balas Mariati dari arah belakang. Sekitar 1 jam lagi dari tempat ini ada gapura besar di sebelah kiri. Nah itu jalan menuju ke desaku mas, Ibu Mariati menjelaskan kembali. Ya udah, kalau gitu kita lanjut ya. Nanti aku numpang istirahat sebentar di rumahmu, balas Yanto yang langsung disetujui oleh Mariati. Beberapa saat kemudian, Mariati pun mulai menunjuk ke sebuah arah yang membuat Yanto mulai membelokkan stang sepeda motornya memasuki sebuah gapura besar dengan jalan yang mulai berbatu dan mulai menyempit. Yanto yang semakin merasa senang ketika melihat rumah-rumah yang berada di desa tempat tinggal Mariati pun mulai melihat ke arah kaca spion motornya untuk bisa melihat jelas sosok Mariati yang sepertinya ia mulai sukai. Mbak, apa ndak ada yang marah nih kalau saya nganter si Mbak sampai ke rumah? Tanya Yanto sambil tersenyum-senyum. Tenang aja mas, aku ini masih sendiri, belum punya suami ataupun kekasih ataupun calon suami. Balas Mariati yang terlihat tersenyum dengan apa yang sudah ditanyakan oleh Yanto. Tidak lama setelah itu, Mariati lalu menunjuk ke sebuah rumah dan meminta Yanto untuk menuju ke rumah tersebut. Sebuah desa yang sangat asri
Tapi terasa sangat sepi sekali sehingga membuat suasana semakin nyaman untuk ditempati. Sampai di rumah orang tua Mariati, keduanya pun disambut oleh sepasang suami istri yang segera keluar dari dalam rumahnya. Dengan senyum rekah, ayah dan ibu Mariati pun menyambut kedatangan Yanto dan meminta mereka untuk masuk ke dalam rumah. "Tidak usah buru-buru ya mas, istirahat dulu di sini ya," ujar ayah dari Mariati sambil tersenyum. "Ya pak, jika diizinkan saya itu memang mau istirahat sebentar pak. Ya sekedar menghilangkan lelah dan rasa pegal," balas Yanto. "Silakan mas, monggo. Mau nginep juga boleh kok, tidak apa-apa," balas ayah Mariati lagi. "Perkenalkan, nama saya Yatmo, ayahnya Mariati," imbu Pak Yatmo sambil menjulurkan tangannya. "Wah, saya Yanto pak," balas Yanto yang langsung menyambut tangan dari Pak Yatmo. Tangan dingin milik Pak Yatmo sama seperti milik Mariati. Ketika semalam Yanto menjabat tangannya, rasa dingin dari tangan Pak Yatmo yang sempat membuat Yanto merinding itu membuat Pak Yatmo langsung mengalihkan pembicaraan mereka. Rasa lelah yang tidak tertahankan itu pun membuat Yanto akhirnya terbaring di atas dipan bambu yang ada di dalam rumah Pak Yatmo. Suasana yang hening membuat Yanto merasakan nyaman, akhirnya membawa Yanto tidur lelap. Entah sudah berapa lama Yanto tertidur, dan ketika ia terbangun, di hadapannya kini sudah tersaji makan malam dengan lauk pauk yang membuat Yanto tidak dapat menahan nafsu makannya. "Ayo, monggo mas, dimakan. Mariati yang menyiapkannya tadi," ujar Pak Yatmo yang membuat Yanto merasa tidak enak. "Wah, kalau saya makan sendiri, ya saya nggak enak loh pak, sungkan saya pak," balas Yanto yang sebenarnya sangat ingin segera menyantap ayam panggang yang terlihat sangat lezat itu. "Ini semua kami sajikan memang untuk sampean mas," sahut ibu Mariati yang keluar dari dalam sebuah ruangan bersama Mariati yang terlihat sangat cantik sekali malam itu. Setelah berbasa-basi sejenak, Yanto pun langsung mengambil nasi putih di sebuah piring yang terbuat dari bahan logam. Tanpa memperdulikan kejanggalan-kejanggalan yang ada, Yanto pun mulai melahap hidangan lezat yang ada di depannya hingga ia merasa sangat kenyang kala itu. Dan ketika Yanto menaruh piring makanannya, dia baru sadar jika dirinya berada di ruang tamu rumah Pak Yatmo seorang diri. Setelah mencuci tangan, Yanto pun langsung berdiri dan melangkah ke sebuah pintu yang tadi siang menjadi tempat masuknya ke dalam rumah Pak Yatmo. Tapi baru saja Yanto hendak membuka pintu, tiba-tiba saja Mariati menepuk pundaknya dan melarang Yanto untuk keluar dari rumah malam itu. "Mas, jangan keluar ya mas. Aku gak enak kalau dilihat tetangga," ujar Mariati sambil tersenyum. Ya, apa yang baru saja dikatakan oleh Mariati dapat dimaklumi oleh Yanto. Karena jika dirinya keluar dari dalam rumah dan dilihat oleh para tetangga sekitaran rumah Mariati, maka mereka akan menaruh curiga dan akan membuat nama baik Pak Yatmo menjadi buruk. Setelah mengurungkan niatnya, Yanto pun lalu berjalan mengikuti Mariati ke sebuah kamar yang berada di samping ruang tempatnya tadi melahap makanan. Sesampainya di dalam sebuah kamar yang terasa sangat nyaman dan berbau harum bunga itu, tiba-tiba saja Yanto memiliki hasrat di dalam hatinya untuk memeluk perempuan cantik yang kini sedang menuntun tangannya itu. Hingga akhirnya Yanto pun melampiaskan nafsu besarnya dengan memeluk Ratu Mariati dan lelap dalam kehangatan malam itu. Kenikmatan yang didapati Yanto dari Mariati membuat Yanto merasa bahagia sekali malam itu. Entah sudah berapa kali Yanto melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh orang yang baru saja dikenalnya itu. Yanto yang kembali merasakan lelah pun akhirnya kembali tertidur dengan pulas. Dia sama sekali tidak mempedulikan keberadaannya di mana kala itu. Ia sangat menikmati suasana di rumah Pak Yatmo bersama dengan Mariati. Entah sudah berapa lama Yanto tertidur dengan pulasnya hingga akhirnya Yanto pun terbangun di sebuah ruangan dengan banyaknya hidangan makanan yang lezat-lezat. Yanto yang merasa kebingungan pun mengusap kedua matanya dan coba memperhatikan dengan seksama ruangan tempatnya berada serta makanan yang banyak tersaji di hadapannya. Yanto
merasa seolah seperti sedang bermimpi karena dia kembali berada di ruangan yang sama tempatnya terbangun dari tidurnya untuk pertama kali tadi. "Monggo mas, dimakan. Ini semua Mariati yang menyiapkannya tadi," ujar Pak Yatmo yang membuat Yanto merasa terkejut karena seperti sedang mengulang kejadian yang sama atau dejavu. "Iya Pak," tapi belum sempat Yanto melanjutkan ucapannya. Tiba-tiba Pak Yatmo mengatakan hal sama yang pernah didengar oleh Yanto sebelumnya. "Ini semua kami sajikan memang sengaja untuk sampean loh mas," saut Ibu Mariati yang keluar dari dalam sebuah ruangan bersama Mariati yang terlihat sangat cantik sekali malam itu. Baru saja ia ingin membalas apa yang diucapkan oleh ibu dari Mariati, tiba-tiba saja Yanto merasakan lapar sekali hingga perutnya berbunyi dan tanpa berpikir panjang lagi, Yanto pun langsung meraih sebuah piring logam dan menyendok nasi yang ada di hadapannya serta kembali mengambil ayam panggang utuh yang terlihat sangat lezat itu. Sama seperti sebelumnya, setelah Yanto menghabiskan makanannya, dia pun dibuat terkejut tatkala melihat di sekitarnya tidak lagi terdapat Mariati, ibunya, dan juga Pak Yatmo. Yanto kembali seorang diri di ruangan tersebut dan Yanto pun kembali bangkit dari duduknya setelah mencuci tangannya dan berjalan ke arah pintu rumah milik Pak Yatmo. Ketika Yanto hendak membuka pintu rumah, tiba-tiba datanglah Mariati yang langsung mendekap erat tubuh Yanto dari arah belakang dan melarang Yanto untuk keluar dari dalam rumah. Akal sehat Yanto yang baru saja kembali tiba-tiba pudar atas dekapan mesra Mariati yang kembali membangkitkan hasrat Yanto untuk membalas dekapan itu. Hal yang sama pun akhirnya kembali terulang, tapi untuk yang kedua kalinya ini rasa curiga Yanto pun menghilang. Ia mulai terlibat kemesraan dengan Mariati sama seperti kejadian di awal tadi. Yanto terbangun di ruangan yang sama dengan banyaknya hidangan lezat yang sama serta kemunculan Pak Yatmo, Mariati dan ibunya. Tanpa menghindari rasa laparnya, Yanto pun kembali mengambil makanan dan melahap habis makanan itu hingga dia kembali seorang diri di dalam ruangan itu. Setelah akal sehatnya perlahan kembali, Yanto pun tidak langsung bangkit dari duduknya, tapi kali ini Yanto meraih tas gendongnya dan mencoba mencari bungkus rokok serta korek api yang ditaruhnya di bagian belakang tas gendong miliknya. Setelah mendapatkan apa yang ia cari, Yanto pun langsung menyalakan sebatang rokok gudang garam filter dan mengepulkan asap tebal dari mulutnya. Perlahan-lahan, Yanto di sini mulai merasakan ada sebuah keanehan. Hembusan angin yang sebelumnya tidak dirasakannya tiba-tiba saja menyapa tubuh Yanto hingga membuat Yanto memejamkan kedua matanya. Hembusan angin yang terasa mulai dingin pun membuat Yanto kembali membuka mata dan membuatnya benar-benar tidak percaya. Yanto yang pada awalnya tengah berada di dalam sebuah ruangan sederhana yang nyaman dengan penerangan cahaya berwarna kuning temaram itu kini tiba-tiba berada di tempat luas yang gelap dengan samar-samar terlihat kijing-kijing atau nisan-nisan yang berukuran besar. Setelah Yanto mengedarkan pandangannya ke arah sekitar, barulah Yanto yakin jika saat itu dia sedang berada di area pemakaman. Rasa takut pun mulai menyapa Yanto yang perlahan bangkit dari tempat duduknya. Perlahan Yanto meraih tas gendongnya dan mulai mencari keberadaan sepeda motor miliknya. Dan betapa senangnya Yanto ketika ia melihat sepeda motor Suzuki Smash berwarna orange miliknya terlihat ada di sebelah kiri dari tempatnya berada. Walau merasa sangat ketakutan berada di tengah pemakaman dengan kijing-kijing yang ditutupi kain mori, mau tidak mau Yanto harus segera pergi dari tempat itu bersama sepeda motornya dan melanjutkan perjalanan mudiknya kembali. Setelah hampir setengah jam Yanto berjibaku untuk bisa mengeluarkan sepeda motornya dari area pemakaman besar tersebut. Akhirnya Yanto kini sudah berada di jalan lapang berbatu dan mulai menghidupkan mesin sepeda motornya. Setelah semua aman terkendali, Yanto yang sedang bersiap untuk melaju kembali tiba-tiba saja melihat sosok makhluk gaib yang berdiri di sebuah kuburan besar.
sosok makhluk perempuan yang wajahnya sangat mirip sekali dengan Mariyati itu melambaikan tangannya ke arah Yanto dengan tatapan penuh kesedihan. Melihat sosok makhluk gaib perempuan itu, bulu kuduk Yanto pun meremang dan Yanto pun segera menggeber sepeda motornya untuk dapat pergi dari area pemakaman itu. Setelah sampai di sebuah jalan raya besar, Yanto yang merasa yakin dengan tempatnya berada saat itu langsung mengambil arah ke kiri untuk dapat melanjutkan perjalanannya ke kota tujuan. Setelah kota tempatnya berada saat itu, Yanto yang sudah tidak memikirkan apapun lagi selain berharap untuk dapat segera sampai ke desa tempat tinggalnya, terus melanjutkan perjalanannya hingga akhirnya Yanto pun sampai di kota Jogja dan mulai masuk ke arah Bukit Batu di Kabupaten Gunung Kidul. Yanto yang kini merasa mulai tenang pun terus melanjutkan perjalanannya karena kurang dari 2 jam lagi Yanto akan segera tiba di desanya yang berada di pesisir pantai daerah Gunung Kidul. Tangis haru dari kedua orang tua dan keluarganya pun pecah ketika Yanto sampai di rumahnya. Hal itu terjadi karena teman-teman Yanto yang mencari-cari Yanto ke rumahnya setelah mereka sampai di desa masing-masing tidak mendapati keberadaan Yanto. Agus, Ferry, Darto, dan yang lainnya pun langsung menceritakan apa yang terjadi ketika dalam perjalanan mudik bareng mereka itu. Dan hal yang membuat Yanto sangat heran adalah saat itu ternyata hari Lebaran sudah berlalu dan jika dihitung berarti sudah hampir 1 minggu lamanya Yanto menghilang dalam perjalanan mudiknya. Karena merasa senang sudah dapat berkumpul lagi dengan keluarganya, Yanto yang merasa sangat lelah pun langsung mandi dan mengganti pakaiannya lalu meminta izin untuk beristirahat kepada kedua orang tuanya di dalam kamarnya. Dan hal yang tidak disangka-sangka oleh kedua orang tua Yanto dan keluarga lainnya, Yanto yang tertidur mulai dari pukul 8 pagi tidak kunjung bangun juga. Padahal hari itu jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Kakak dan ayah Yanto yang merasa khawatir dengan kondisinya lalu masuk ke dalam kamar tempat Yanto tidur dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat kondisi Yanto saat itu. Wajahnya pucat dan tubuhnya terasa sangat dingin sekali walaupun memang masih bernafas. Tapi hal itu sungguh membuat kedua orang tua dan keluarga Yanto mulai merasa takut atas kondisi anaknya kala itu. Mas Miran yang merasa jika ada sesuatu yang tidak beres sedang menimpa adiknya pun langsung bergegas pergi ke rumah Mbak Nyono untuk meminta bantuan dari sesepuh desa yang biasa menangani hal-hal aneh yang menimpa warga desa setempat. Roko tanpa sukmo, sukmo neng lemporo, ujar Mbak Nyoto yang sudah berada di dalam kamar Yanto untuk memeriksa keadaan Yanto saat itu. Yanto kenapa Mbah? Tanya Mas Miran yang merasa khawatir dengan keadaan adiknya. Adikmu ini sudah dibawa ke alam lain oleh putri dari sebuah tempat gaib, Leh. Balas Mbak Nyoto yang membuat Mas Miran dan kedua orang tua Yanto serta keluarga lainnya terkejut. Sementara itu, menurut apa yang telah dialami oleh Yanto, saat itu dia kembali bersama Mariyati di sebuah tempat yang sangat-sangat indah. Mariyati mengatakan jika dirinya sangat kecewa kepada Yanto yang pergi begitu saja dari tempatnya berada. Yanto yang tidak dapat berkata apapun hanya terdiam sambil memandangi keindahan tempatnya berada. Sebuah tempat yang belum pernah didatangi dan bahkan tidak pernah dibayangkannya. Itu membuat Yanto merasakan kebahagiaan yang tak terkira. Apa sampean ingin pergi lagi dari sisiku, Mas? Tanya Mariyati sambil menatap dalam wajah Yanto. Tidak, Mar. Aku akan tetap di sini bersamamu, balas Yanto yang langsung dipeluk erat oleh Mariyati. Karena pelukan itu, Yanto pun kembali berhasrat dan terjadilah apa yang pernah terjadi antara mereka berdua hingga Yanto pun melupakan tempat di mana dia seharusnya berada.
Di sisi lain, Banyoto yang merasa geram dengan apa yang telah dilakukan oleh sosok jin perempuan itu segera mendatangi tempat sosok jin perempuan itu membawa sukma dari Yanto. Yanto yang masih memiliki kesadaran pun tahu jika sosok lelaki tua yang juga dikenalnya itu adalah Banyoto yang terlihat murka kepada sosok perempuan yang ada di sampingnya. "Ayo pulang, Le," seru Banyoto dengan tegas yang membuat Yanto melepaskan genggaman tangan Mariati. "Pergilah, Mas, karena aku akan datang kapanpun kau mau," bisik Mariati sambil tersenyum manja ke arah Yanto. Mendengar apa yang baru saja diucapkan Mariati, Yanto pun langsung berjalan ke arah Banyoto. Dan ketika Banyoto memegang pundaknya, Yanto merasakan hawa panas dan tiba-tiba saja pandangannya menjadi gelap. Yanto pun tersadar dengan wajah pucat serta menggigil kedinginan. Dan setelah itu, Banyoto pun langsung memberikan air putih yang telah diberikannya doa-doa khusus. Berangsur-angsur, kondisi kesehatan Yanto pun mulai membaik. Dan keesokan harinya, Yanto merasa bugar dan dapat berbincang-bincang dengan keluarga besarnya. Tapi, Yanto seperti sedang menutupi sesuatu. Yanto yang dicecar pertanyaan oleh kedua orang tuanya serta keluarga lainnya tidak menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Kala itu, Yanto merasa takut jika ia akan berpisah dari Mariati yang kini telah membuatnya jatuh hati dan mulai dirindukannya. Melihat kondisi Yanto yang semakin membaik, kedua orang tua Yanto dan keluarga lainnya pun tidak menaruh curiga lagi padanya. Hingga perlahan-lahan, sikap dari Yanto ini berubah. Ia lebih banyak berada di dalam kamarnya. Mas Miran dan keluarga lainnya pun mulai sering mendengar Yanto seolah sedang berbicara sendiri di dalam kamarnya. Kadang Yanto terdengar tertawa seperti sedang bercanda dengan seseorang dan merasakan kebahagiaan dengan apa yang sedang dialaminya saat itu. Sudah seminggu terakhir ini, Yanto tidak keluar dari dalam kamarnya. Dan Yanto akan merasa marah jika ada yang memintanya keluar dari dalam kamarnya. Wajah Yanto pun kembali terlihat pucat. Walaupun kondisi Yanto terlihat sehat, akan tetapi Yanto mulai dianggap kehilangan kewarasannya oleh keluarganya. Di sisi lain, Yanto yang masih teringat semua kejadian yang terjadi kepadanya itu mengatakan jika sosok Mariati ada bersamanya di dalam kamar. Dan setiap hari mereka pun saling berinteraksi dan terus melakukan hubungan layaknya suami istri. Yanto yang sudah merasakan kenikmatan yang diberikan oleh Mariati pun mulai merasa takut kehilangan sosok perempuan yang sudah sangat disayanginya itu. Dan Yanto mulai mengamuk ketika ada orang yang mengusik kesenangannya itu. Tidak tinggal diam, Mas Miran pun di sini kembali meminta bantuan kepada Banyoto. Banyoto yang memang sudah tahu jika ada sosok makhluk gaib yang ingin hidup bersama Yanto pun lalu meminta bantuan kepada Adi Jatmiko yang memang sudah sering membantu orang-orang yang sedang menghadapi permasalahan dengan sosok makhluk gaib. Banyoto yang sudah mengerti dengan apa yang terjadi kepada Yanto pun lalu meminta Mas Miran mengantarkannya ke rumah Pak Darmaji untuk meminta Adi Jatmiko secara langsung mengatasi permasalahan ini. "Alhamdulillah, akhirnya panjenengan sampai juga di gubuk saya, Mbah," ujar Pak Darmaji menyambut kedatangan Banyoto dan Mas Miran kala itu. "Tidak usah merendah seperti itu. Rumah bagus seperti ini kok dibilang gubuk," balas Banyoto sambil tertawa. "Sebuah kehormatan besar bagi saya dan keluarga saya karena panjenengan mau berkunjung ke rumah saya ini loh, Mbah," balas Pak Darmaji yang langsung mempersilakan Banyoto dan Mas Miran untuk masuk. "Apa anakmu ada di rumah?" tanya Banyoto setelah beliau duduk di kursi tamu di rumah Pak Darmaji. "Ada, Mbah. Jatmiko sedang mengantarkan ibunya ke rumah Lek Marwoto. Sebentar lagi juga pulang kok, Mbah. Karena kemarin dia mengatakan akan pulang pagi-pagi sekali dari Wonogiri," balas Pak Darmaji menjelaskan. Memangnya ada perlu apa ya, Mbah, sama Jatmiko? Akhir-akhir ini banyak orang yang datang ke rumahnya ingin bertemu dengan anak saya itu." Ibu Pak Darmaji menanyakan perihal keperluan Banyoto dan Mas Miran.
Sambil meminum teh hangat yang sudah disuguhkan Pak Darmaji, Banyoto pun mulai menceritakan tentang apa yang sedang dialami oleh Yanto. Begitu juga dengan Mas Miran. Dia mulai menjabarkan keanehan-keanehan yang terjadi kepada Yanto yang sudah 1 minggu lebih mengurung diri di dalam kamarnya. Saya takut adik saya gila, Pak. Dia sering bicara sendiri, tertawa sendiri, kadang teriak-teriak seolah dia sedang melakukan sesuatu bersama seseorang di dalam kamarnya. Ujar Mas Miran menjelaskan. Astagfirullah, apa adik sampean itu dirasuki makhluk gaib ya, Mas? Tanya Pak Darmaji dengan nada serius. Bukan, bukan dirasuki, Lek. Tapi makhluk gaib itu sedang bersama Yanto dan ingin mengambil sukmanya agar dapat menjadikan Yanto sebagai suaminya. Balas Banyoto menjelaskan. Dan setelah bercerita panjang lebar, akhirnya Adi Jatmiko pun datang bersama sang ibu. Setelah menunggu beberapa saat, Pak Darmaji pun langsung menceritakan maksud dari kedatangan Banyoto dan juga Mas Miran ke rumahnya itu. Wah, kalau benar begitu yang terjadi, sekarang juga kita harus segera ke rumah sampean, Mas. Jangan ditunda-tunda, karena waktu itu sangat berharga dan jangan sampai makhluk gaib itu berhasil membawa Sukmayanto lagi, ujar Adi Jatmiko yang langsung bersiap untuk pergi ke rumah Mas Miran. Sesampainya di rumah Mas Miran, Adi Jatmiko pun langsung dibuat terkejut ketika ia melihat beberapa sosok makhluk gaib seolah sedang menjaga kamar di mana Yanto berada. Tidak mau gegabah, Adi Jatmiko pun membiarkan saja sosok-sosok makhluk gaib yang memandang tajam ke arahnya seolah-olah Adi Jatmiko tidak melihat sosok-sosok makhluk gaib tersebut. Sambil membaca doa-doa khusus, Adi Jatmiko pun langsung mengangkat tangannya ke arah atas dan memutar jari telunjuknya sambil seolah-olah melemparkan sesuatu. Suhu di dalam rumah Yanto pun perlahan terasa sangat panas. Dan ketika tahu jika sosok-sosok makhluk gaib yang sedang berjaga di depan kamar Yanto bergerak, Adi Jatmiko pun langsung menghentakkan kakinya menyerang beberapa sosok makhluk gaib tersebut. Mas, coba buka kamar Yanto. Sepertinya Yanto tidak sadarkan diri, pinta Adi Jatmiko kepada Mas Miran. Mbah, mohon maaf, sampean tolong kejar dulu sosok perempuan yang telah membawa Sukmayanto. Nanti saya menyusul, balas Jatmiko yang langsung berdiri dan meminta sebuah kamar kosong untuk ia bermeditasi. Ayah dari Yanto pun langsung membawa Adi Jatmiko ke dalam kamarnya dan mempersilahkan Adi Jatmiko menggunakan kamar tersebut. Adi Jatmiko pun berpesan kepada ayahnya Yanto untuk tidak membuka pintu kamarnya sebelum Adi Jatmiko keluar dari sana. Kalau Pak Le mendengar suara apapun dari dalam kamar, hiraukan saja. Jangan sampai ada orang yang masuk ke dalam kamar ya, Le, ujar Adi Jatmiko yang sepertinya sedang tergesa-gesa. Sementara itu, Banyoto yang sudah berada di dalam kamar Yanto langsung mengambil posisi dan meminta kepada Mas Miran untuk mengunci rapat kamar Yanto, sama seperti sebelumnya. Banyoto pun berpesan kepada Mas Miran jika dia akan pergi meninggalkan tubuhnya dan jangan sampai ada orang yang masuk ke dalam kamar Yanto saat itu. Perjalanan gaib pun mulai dilakukan oleh Banyoto dan juga Adi Jatmiko. Di saat Banyoto sedang mengejar sosok jin perempuan yang kembali membawa pergi Sukma dari Yanto, Adi Jatmiko sedang bertarung melawan makhluk-makhluk gaib yang berusaha untuk mencegah Banyoto mendekati jin perempuan tersebut. Pertempuran pun terjadi antara Adi Jatmiko dengan 4 sosok jin bertubuh pendek yang memiliki mata merah menyala dan lidah yang menjulur panjang ke arah bawah. Dengan sabar, Adi Jatmiko pun menghadapi keempatnya hingga akhirnya Adi Jatmiko dapat mengalahkan sosok makhluk gaib yang menjadi bala tentara dari jin perempuan tadi. Sementara itu, Yanto yang masih ingat dengan apa yang terjadi pun melihat Banyoto dengan susah payah mengejarnya. Akal sehat Yanto pun kembali datang ketika melihat kegigihan seorang kakek tua yang sedang berusaha menyelamatkannya. Karena hal itulah Yanto pun menghentikan langkah dan dengan cepat Adi Jatmiko datang lalu berdiri di samping Yanto yang saat itu berjarak 2 meter dari sosok jin perempuan yang menurut Yanto memiliki paras sangat-sangat cantik. Mau kau bawa kemana temanku ini? Tanya Adi Jatmiko kepada sosok jin perempuan yang dikenal dengan nama Mariati oleh Yanto itu.
Dia adalah calon suamiku, dan aku akan membawanya ke tempat aku tinggal, jawab sosok jin perempuan yang perlahan berubah menjadi seorang putri dengan mahkota emas di kepalanya. Kamu itu dari bangsa jin, tidak bisa menikah dengan bangsa manusia, seru Mbak Nyoto yang saat itu juga sudah berdiri di samping Yanto dan Adi Jatmiko. Aku tidak peduli lagi, kakek tua. Jika kalian berani menghalangi keinginanku, aku akan membawa serta kalian juga ke alamku dan akan menjadikan kalian bagian dari bangsaku. Balas sosok Mariati yang kini wujudnya berubah seperti seorang putri kerajaan itu. Kami tidak akan mengulangi lagi apa yang kami katakan, dan kami juga tidak ingin terjadi pertikaian di tempat ini. Apapun yang terjadi, kami tetap akan membawa kembali Sukma teman kami ini pulang. Balas Adi Jatmiko dengan tegas. Setelah mengatakan hal itu, tiba-tiba saja energi besar muncul dan membuat tempat di sekitaran Adi Jatmiko, Mbak Nyoto dan Yanto bergetar dengan hebat. Tidak lama kemudian, ketika melihat banyak pasukan datang di belakang sosok Mariati yang juga muncul sesosok lelaki bertubuh tegap serta perempuan yang usianya agak tua di samping kanan dan kiri tubuh Mariati. Serahkan laki-laki yang telah dipilih putriku ini, anak muda, ujar sosok gaib berwujud lelaki dengan tubuh tinggi besar tersebut. Karena merasa menemukan jalan buntu, Adi Jatmiko pun mulai membacakan doa-doa yang dengan cepat merubah keadaan tempat mereka berdiri. Kala itu hembusan angin besar pun datang menerjang semua yang berada di tempat itu. Bahkan Yanto mulai merasa kedinginan dan jatuh ke tanah ketika hembusan angin yang entah datangnya dari mana terasa semakin kencang. Dan tidak lama kemudian, tepat di hadapan Adi Jatmiko dan juga Mbak Nyoto serta Yanto berdiri 3 orang berjubah putih yang mengenakan sorban hijau dan tubuhnya seolah diselimuti cahaya. Yanto yang merasa tidak terlalu jelas melihat ketiga sosok lelaki yang berdiri di hadapannya itu memilih menutup kedua matanya karena bias cahaya di tubuh lelaki berjubah putih itu membuat Yanto merasa silau dan matanya terasa pedih. Kita sudah disediakan alam masing-masing, Cahayu. Dan tidak baik juga untuk mengambil manusia menjadi bangsa dari kalian, ujar sosok lelaki berjubah putih dan bersorban hijau tersebut. Dan tidak semua hal dapat kau paksakan, Raden. Dan tidak semua hal dapat diselesaikan dengan peperangan, imbus sosok lelaki berjubah putih itu yang membuat sosok Mariati dan pria bertubuh tegap itu terdiam. Baiklah Yang. Mohon maaf atas kelancangan kami. Kami mengaku jika ini adalah kesalahan kami, balas sosok lelaki bertubuh tegap itu. Tapi ayah, saut sosok Mariati yang langsung membuat sosok yang dipanggil ayah tadi berwajah murka. Sedari awal sudah aku katakan, jika akan terjadi masalah jika kau sudah memilih suami dari bangsa manusia. Karena kita ini memiliki kehidupan di alam kita masing-masing, Roro. Serga sosok lelaki bertubuh tegap itu yang ternyata adalah ayah dari sosok Mariati yang dipanggil Roro. Setelah mengakui kesalahannya, sosok lelaki bertubuh tegap tadi pun lalu meminta izin untuk pergi dari tempat tersebut. Mariati dan juga seluruh pasukan dari bangsa gaib pun perlahan-lahan pergi dari tempat Adi Jatmiko dan yang lainnya berada. Dan entah apa yang terjadi selanjutnya, tiba-tiba saja Yanto terbangun dari tidurnya yang disusul oleh Mbak Nyoto. Yanto pun merasa sangat mual saat itu, hingga akhirnya Yanto memuntahkan cairan hitam yang berbau busuk dari perutnya. Sementara Adi Jatmiko meminta kepada Mas Miran untuk mencairkan daun bidara yang akan digunakannya untuk mengobati Yanto. Dan setelah Adi Jatmiko memberikan air seduhan daun bidara yang telah diberikan doa-doa itu, Yanto pun kembali memuntahkan semua isi perutnya. Bau busuk dan bau amis pun tercium ketika ada beberapa belatung besar yang keluar bersamaan daging busuk dan cairan hitam dari mulut Yanto. Dengan susah payah, Yanto yang sebelumnya telah memakan makanan yang disajikan di rumah Mariati beberapa waktu lalu itu terus berusaha mengeluarkan isi perutnya karena menurut Adi Jatmiko dan juga Mbak Nyoto, apa yang telah dimakan Yanto adalah makanan dari bangsa jin yang mana juga dapat mempengaruhi jalan pikirannya. Beruntungnya
Selama 3 hari, Yanto dapat mengeluarkan makanan busuk dari dalam perutnya. Walaupun ia harus dilarikan ke rumah sakit, tapi Yanto bersyukur dapat kembali hidup normal tanpa adanya gangguan-gangguan lagi dari sosok jin perempuan yang bernama Mariati. Tapi walaupun begitu, terkadang Yanto masih merasa mendengar bisikan-bisikan yang mana suara itu sangat mirip dengan suara Mariati. Terkadang Yanto pun masih bermimpi bertemu dengan sosok Mariati di tempat di mana pertama kali mereka bertemu. Di dalam mimpinya itu, sosok Mariati hanya tersenyum kepada Yanto tanpa berani menyapa Yanto, dan begitu pun sebaliknya. Yanto yang sudah tahu jika Mariati ini bukanlah sosok manusia hanya bisa membalas senyum dari Mariati tanpa berani mengajaknya untuk berkomunikasi. Beberapa tahun kemudian, Yanto bersama dengan Agus dan juga beberapa temannya kembali menyusuri jalur yang membawa Yanto bertemu dengan sosok Mariati. Dan ternyata tempat di mana Yanto bertemu dengan sosok makhluk gaib perempuan itu adalah sebuah tanah kosong di pinggir jalan yang terdapat sebuah pohon beringin besar di sana. Hal itu diyakini Yanto karena disitulah Yanto sudah merasa ditinggalkan oleh teman-temannya, dan begitu juga sebaliknya. Yanto merasa yakin dengan tempat yang pada siang hari pun memiliki aura mistis kental yang membuat bulu kuduknya meremang. Beruntungnya, Yanto dapat terhindar dari sebuah masalah besar yang dihadapinya kala itu. Dan beruntungnya, Yanto juga tidak dibawa ke alam gaib untuk menjadi suami dari sosok Mariati. Kisah ini diceritakan oleh Yanto yang juga adalah teman dari Adi Jatmiko yang sering membantu orang-orang yang memiliki permasalahan yang berhubungan dengan hal-hal gaib. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Bas Untung Prasetyo, gak pernah gagal. Pokoknya keren-keren banget, dan ya asli nih, horornya dapet, misterinya dapet, dan momennya juga pas banget ya. Mudik lebaran, ini udah hamil berapa nih? Hamil 5 atau hamil 4 nih. Dan buat teman-teman yang mudik, kami ucapkan semoga selamat sampai tujuan ya, dan bisa kembali dengan selamat juga nanti ke Jakartanya. Selamat berlebaran di kampungnya masing-masing. Dan yang lebih saya dapat ini itu adalah ketika deja vu tuh. Deja vu jadi kejadian yang berulang-ulang. Sebenarnya bukan deja vu ya, tapi karena mungkin itu seperti setting yang sudah dibuat oleh keluarga Mariati, yang mana ketika itu kejadian itu kayak berulang-ulang, disediakan makan, terus tiba-tiba dimakan, terus hilang. Dan hingga akhirnya Yanto dan sosok Mariati melakukan hubungan terlarang. Dan di mana di situ Yanto sudah makan makanan di alam sana, dan sudah jadi ketagihan ya, jadi edik nih sama Mariati. Jadi dia seolah-olah malah menikmati gitu ketika sampai di kampung. Dia seperti sudah sadar gitu bahwa memang Mariati itu kan bukan dari bangsa manusia, tapi ya dia sudah kecanduan, sudah ketagihan. Dan alhamdulillahnya Mas Adi Jatmiko lagi-lagi tampil di sini, lagi-lagi hadir untuk membantu, dan alhamdulillah bisa terlepas dari semuanya itu. Overall kisahnya keren banget, asli Mas Untung. Dan saya suka ya kisah-kisah perjalanan seperti ini, dan hubungan cinta antara manusia dengan jin tuh selalu menarik untuk dibahas ya. Keren banget kisahnya, dan semoga teman-teman juga ikut terhibur, terutama para pecinta penikmat horor misteri, dan lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Diambil aja hikmah yang baik-baiknya dan dibuang yang buruk-buruknya. Dan silakan buat teman-teman yang mungkin punya pendapat lain, yang punya komentar lain, bisa ditulis di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu tambah bersemangat berkarya di setiap harinya. Buat yang suka dengan video barusan, yuk bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Tapi bisa juga ya di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain bisa ikut terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol merah subscribe-nya, lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap harinya, setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri,
yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi. Pribadi di sini bisa pribadi diri sendiri, keluarga ataupun mungkin lingkungan sekitar. Apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa dikirimkan ke nomor telepon yang ada di bawah sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk audio atau voice note boleh, senyamannya teman-teman aja. Untuk yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.